Dan ternyata pesawat langsung take off. Ini dia match kedua kita, Mirawan. Wow, udah gak sabar banget nih, pengen lihat lagi aksi-aksi dari dua perwakilan Indonesia dan flight path-nya nih. Oke, Aero dia bakal turun di Ruin sepertinya Kak Pasta. Betul, ini strategi yang mereka lakukan di hari yang kedua. Mereka ngambil arah Ruins. Lupa ini hari kedua atau hari ketiga. Yang jelas mereka itu pernah turun di arah Ruins. Dan mereka bakal ambil rotasi dari jalur sebelah kiri. Kalau circle-nya ke arah bawah. Windy bisa prediksi gak kira-kira di circle-nya bakal menuju ke arah mana? Itu tuh paling susah tuh kalau bisa caster ya. Predik zone-nya Harus tuh susah bisa banget. dong. Harus bisa, oke. Harus bisa. Masalahnya ini kita gak usah mentingin benar atau salah. Yang penting prediksi aja dulu. Cuma cara. Sun? Cum, Oh, bukan astaga. Sun, tolong. Cum ya, cum. Cum. Oke, cuma cerah. Oke, kalau Kak Pasta? Aing di Junkyard kayaknya. Oke, Junkyard. Agak jauh ya. Di lock jawabannya. Oke, di lock. Bentar lagi nih, Dikit pesawat lagi. hilang terus surveinya membuktikan bakal ke arah mana. Tapi kalau Navi kayaknya mereka udah mulai nge-split turunnya. Karena kemarin circle menuju ke arah Oasis. Kali ini dari Matic, satu player dari Navi langsung mengamankan daerah Oasisnya. Iya benar, kemarin emang circle dari Oasis itu dan ternyata Masuk. Oke, masuk Junkyard, juga. Oh, iya, walaupun lupa. ARD-nya nggak masuk, Boleh, tapi boleh lah, boleh. JUNKY-nya Aduh, masuk. tipis tuh padahal tuh. Emang nggak boleh ada ARD-nya nggak masuk nggak tapi. boleh ada pertikaian di antara caster berarti. Oke, nggak Makanya boleh, nggak circle-nya boleh. itu menguntungkan untuk prediksi kita berdua. Dan kita lihat dari Navi yang sudah turun di arah sekitar Oasis dan sekitar La Cobreria tadi. Berarti mereka bakal rotasi dengan cukup jauh karena circle-nya agak ke tengah. Masih terjangkau. Yang jadi PR nih kalau kita lihat dari drop zone tadi mungkin Aerowolf. Karena jalur rotasi mereka itu bisa nabrak ke arah El Pozo, bisa nabrak ke arah San Martin, Power Grid ataupun Monte Nuevo. Tinggal mereka mau ambil jalan pintas atau mereka mau rotasi jarak jauh. Itu dia. Dan kalau misalkan kita lihat di map nih ya, Joker sama Paraboy, mereka posisinya saling berseberangan satu sama lain dan Joker sepertinya juga udah mengetahui kalau misalkan ada player-player berada di depannya itu ada tim Nova. Betul, ada Jimmy yang sudah mulai terspot juga, berarti 1 lawan 2, belum ada follow up dari tim ASL, Joker ditinggal sendirian, dan Jimmy sudah mulai melakukan setup dan ASL bakal melakukan follow up. Player lainnya sudah mulai bergabung dan akan menyelamatkan Joker, tapi ini kayaknya bakal terjadi penjemputan doang. Nggak sampai untuk komit untuk melakukan fight karena gue yakin lootingan mereka juga masih cukup low. Jadi mereka bakal mengamankan posisi untuk menyelamatkan temannya aja. Kecuali mereka komit ternyata bukan untuk misi penyelamatan tapi misi untuk perang kah? Karena nggak dijemput tuh, Jokernya masih ditinggal di bagian atas, Jokernya bahkan berlari. Ini punya angle shoot. Dan Jimmy sudah mulai terspot, 3 player dari ASL sudah mulai nge-stick. Jimmy kembali turun ke bagian yang lebih jauh lagi ke arah bawah, terkena damage dari lompatannya dia tapi bakal dicuekin gitu aja. 2 player lainnya bakal nge-push menuju ke arah Jimmy. Kali ini Jimmy yang mendapatkan tekanan cukup berat dari 3 player ASL. Iya benar banget dan juga Jimmy dia nggak punya heal yang juga cukup, cuma punya bandage doang 5 dan itu bakal jadi PR banget dan langsung di-push oleh 2-3 player dari ASL. Jimmy cuma bisa mepet doang ke bukit-bukit yang ada, dia nggak bisa membuka badannya karena terlalu berbahaya. Dicari, itu Cari udah sedang mencari-cari Jimmy sepertinya. Betul, Cari lagi mencari-cari. Ada 1 orang yang lompat ke arah bawah kali ini dari Cari. Masih berada di bagian atas, bakal ada setup push. Sepertinya Jimmy terlalu fokus angle ke bagian atas tapi step sudah mulai terdengar. 2 orang melakukan follow up dari arah sebelah kanan. Kali ini bermain dengan celah yang cukup tipis. Sudah mulai terspot dan Jimmy langsung di take down. Dipulangkan ke arah lobby, point pertama untuk ASL. Tapi ada 2 player Nova yang siap untuk membackup. Apakah bakal commit atau mereka bakal regroup kembali? Oke, kita dari Nova sebenarnya bakal step back dulu karena mengingat ini masih awal permainan, masih early. Kayak nggak worth it banget kalau misalkan perang di awal-awal dilanjutkan, dikomitin. Tapi kayaknya commit deh. Kalau kita lihat dari layar kita yang lain ya, tadi ada beberapa tapping dari Nova yang connect ke arah Cari kehilangan 50% HP barnya. Tapi kita bakal melihat ke arah Pekado karena ada Bigetron yang masih nyaman dalam melakukan looting. Ini masuk ke dalam zona juga. BTR kayaknya dengan posisi seperti ini harusnya mereka main itu agak nyantai. Agak lama di Pekado dan akan rotasi lambat. Iya benar, bakal melakukan rotasi lambat. Ini kalau misalkan kita flashback dulu nih ya Kak, ke regular season. Di Pekado waktu itu dia sempat fight sama Corina Power kalau nggak salah, ya kan? Ada sempat perebutan tahta Pekado, tapi karena ini kita mengingat ini grand final. Jadi tim-tim berusaha mendapatkan poin-poin semaksimal mungkin. Jadi celah kesalahan-kesalahan sekecil apapun seusaha mungkin itu nggak dilakukan di grand final. Ya pasti, karena BTR juga mengalami hal yang sama loh. Kalau misalkan rebutan Pekado sama Corina Power dan akhirnya Corina Power yang ngalah. BTR juga ngalah, mereka nggak gontok-gontokan buat memperebutkan bootcamp di Sunhawk. Oh iya benar. Karena kita ngelihat beberapa kali pertemuan di Sunhawk waktu itu kalau nggak salah di hari yang kedua apa hari pertama ya yang ada rematch waktu itu. Hari pertama. Hari pertama yang 3 player BTR-nya dipulangin ke lobby, sisa Zuxi atau Luxi di arah gudang 3, terus rematch.
rematch pun ternyata BTR masih belum bisa mengantisipasi setup turun dari setup awal dari Alpha 7-nya. Itu ngebuat BTR akhirnya lebih memilih turun di Ruins dibandingkan ngotot untuk berada di area bootcamp. Karena ini grand final seperti yang udah dibilang sama Windy tadi. Karena di grand final, karena pertama kali juga BTR dia sempat buat commit fight di area bootcamp di centernya tuh, di main area bootcamp. Yap, betul. Terus yang percobaan kedua, BTR pindah ke gudang 3 itu percobaannya. Yes, tapi masih belum berhasil juga walaupun mereka nggak ada yang ke pick off. Tapi ketika mereka rotasi kepotong sama yang datang dari arah Paradise, kepotong yang datang dari arah Barat, Timur, Selatan semuanya. Jadi itu ngerepotin BTR banget, makanya mereka lebih ambil ke arah Ruins. Benar banget. Dan ini karena kita bermain di map Miramar kan kalau misalkan kita ingat di hari sebelumnya ya. Miramar cuma dilakukan sekali doang dan ternyata di sini PW88 Korpai oke udah mulai memberikan suppressing fire ke arah tim BTR. Ini biasa cekungan yang diambil oleh BTR. Betul, ini cekungan yang biasa diambil BTR kalau kita ingat di PMPL. Tapi karena ini bermain di PMGC semua tim punya meta yang berbeda kembali. Di PMPL kita bermain di bagian bibir circle. Tapi kalau di PMGC rata-rata semua tim bermain langsung menuju ke bagian tengah. Bahkan hampir tengah, tapi rata-rata ngambil di seperempat circle. Tergantung, kalau mereka dapat kompon di bagian tengah pasti mereka bakal ke tengah. Iya bener banget. Dan ternyata walaupun visionnya Clara BTR belum dapet, tapi seorang Korpai dia berusaha merusak vehicle-nya terlebih dahulu. Untuk mempersulit rotasi dari Bigetron Red Alien sendiri. Betul, biasanya kan kalau di Pekado itu spot ini pasti ada mobil, terus deket apartemen biru itu ada mobil, di dekat arena itu ada mobil, setengahnya ada 3 sampai 5 spot untuk respon mobil yang ada di Pekado. Jadi harusnya kalau misalkan mereka kehilangan satu vehicle, mereka ada cadangan yang lainnya. Kalau nge-spawn. Oke, kalau nge-spawn. Kalau nge-spawn. Kalau nge-spawn. Oke, dan ini ada dari Digital Class Athletics itu dari Ray. Ada total 14 assist, 1861 total heal, Damage. total damage. Damage sampai heal tadi? Heal kayaknya sih Kak. Heal ya? Heal Berarti kayaknya. heal. Heal. Gua gak Karena terlalu cewek fokus. selalu benar. Oh, Oke, siap. Karena cewek selalu benar. Sip ya. Oke. Akhirnya bisa giniin ke pasta. Wow. Waduh, ilmunya Jelly diambil sama Windy yang kayak gini-gini berbahaya nih. Oke. So, dari Aerowolf yang lebih memilih rotasi melalui jalur sebelah kiri seperti yang udah terprediksi tadi. Tapi ada satu tim di belakang mereka. Ada Navi juga yang punya strategi hampir sama seperti Aerowolf untuk pemilihan jalur rotasi. RRQ juga sudah mulai melakukan pergerakan. 3 tim ini harusnya bisa bentrok sih antara Navi, Aerowolf dan juga RRQ. Ada satu tim lagi tuh kalau nggak salah, Alpha 7. Iya benar. Berarti Alpha 7 bukan? Alpha 7 itu benar, Alpha 7. Oke, dan ternyata Potato rotasinya berusaha di-cut oleh seorang Matic. Ada spray down ke depan menggunakan M4, tapi untung aja Potato masih bisa lepas dari cegatan seorang Matic. Tapi Matic bakal langsung nge-follow up, bakal langsung ngejar ke arah tim Aero, apakah akan melanjutkan rotasinya nih? Ya ini kayaknya rotasi. Ini Oke. bisa dibilang Blue Zone pertama tuh DPS-nya nggak terlalu sakit. Tapi Bener kalau banget. misalkan di rasa-rasa berada di sini terus malah berbahaya banget. Malah di sisi lain yang udah berhasil mendapatkan ke knockdown kali ini dari tim Secret, satu player mereka sudah terkena knockdown, hampir dipulangkan ke arah lobby. Tapi harusnya masih bisa ter-revive karena kita belum mendapatkan kill fitnya dan Footballist secara gamblang kali ini. Full satu orang dari Footballist langsung nge-push ke dalam sana, tapi ternyata backup yang begitu bagus dari iShoot menjatuhkan Solkai. Belum ada backup fire lagi, Lutz masih tertahan dan korban berikutnya pun tumbang. 2 terkena knockdown dari Footballist. Oke, ada close yang bakal terjadi. AKM seorang Rex bakal menjatuhkan satu player, tapi ada backup yang sangat baik dari pemain Footballist lainnya. Seorang Highball bisa menyelamatkan, spray ke depan menggunakan AKM-nya, bisa menemukan seorang Rauf di sana menjadi targetnya, tapi ternyata masih belum. Tapi Boy harus healing terlebih dahulu, nggak bakal Nggak sempet. bisa. Harus tumbang dulu menyisakan last man standing dari tim Secret. Betul, tapi sangat disayangkan Footballist harus dipulangkan menuju ke arah lobby. Belum sempat melakukan Wow. reset, tiba-tiba 4AM join to the fight. Still kill karena satu player, kali ini Rex dalam posisi yang berbahaya masih di-tapping dengan menggunakan mini. Scope 4 juga sepertinya bakal ditinggalkan begitu aja. Secret hanya bisa menyelamatkan satu player mereka saja. Rex akan ditinggalkan, Hasaki akan komit dalam melakukan push. Rex-nya bleeding out dan lootingannya bakal diamankan oleh 4AM. Wow, ini 4AM pengganggu banget sih. Dia pengganggu banget tapi dia pinter memanfaatkan timing dan juga momen-momen yang ada. Karena mengingat lagi ini masih circle yang kedua, belum Betul. terlalu sakit di PS-nya. Masih bisa di-TB-in, jadi itu momen yang sangat tepat bisa diamankan oleh 4AM. Yes, dan circle yang tadi sudah mulai terpantau juga pergerakan circle yang kedua menuju ke arah Los Leones. Cuma Cera sudah mulai ditinggalkan. La Bendita menjadi ujung circle di arah utara. Aerowolf masih bermain dengan rotasi yang cukup lamban, tapi kalau kita lihat jalur rotasinya akan bentrok dengan Alpha 7. Dan kalau sedikit lambat lagi bakal ketemu lagi sama tim Navi. Navi, benar. Dan ini mengingat circle mengarah ke arah Los Leones. Berarti daerah-daerah perumahan yang ada di Los Leones bahkan padat banget. Sementara itu Order tertangkap
oleh seorang Cosmos. Betul, terspot begitu aja. M4 Scope 3 akan langsung dilahap begitu saja, namun masih tercover dengan satu gundukan yang ada di sekitarnya. Order King akan memberikan backup, sementara Cosmos masih mencari celah untuk mendapatkan poin bagi tim Secret Jin. Wow, ini Cosmos enak banget sih visionnya. Dia luas banget ke area bawah, ada posisi high ground. Sementara itu King bakal berusaha untuk nge-revive seorang Order. Untungnya masih ada gundukan-gundukan yang bisa menutupi vision dari arah tim Nova. Betul, touchdown berhasil ter-revive. Harusnya mereka masih bisa bertahan dengan 3 pemain mereka setelah Jimmy dipulangkan menjadi orang pertama tadi yang dipulangkan. Dan Secret masih bertahan walaupun mendapatkan 4 poin kill tapi hanya menyisakan 1 player aja. Oke, ini yang mengingat Nova. Nova itu di hari pertama itu masih belum kelihatan permainannya. Di hari kedua stabil, tapi di hari ketiga kemarin itu panas banget permainan dari Nova. Mereka step up banget. Ini kalau dilihat itu Footballist sama BTR yang step up dari posisi bottom 2-nya. BTR dari 16 sekarang ada di peringkat keempat. Terus Footballist dari peringkat 15, mereka ada di peringkat 12 saat ini. Sebelum hari ini dimulai, karena kalau udah digabungin sama poin di match pertama tadi, pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi. Iya, emang kadang tuh tim-tim yang stabil tuh bisa kalah sama tim-tim yang step up permainannya. Nah, itu dia. Jadi Kalau stabil aja nggak cukup. Harus dikembangkan. Harus dikembangkan, benar. Karena itu sifatnya manusia, tidak pernah puas. Oke, harus benar, mengembangkan tidak pernah puas. sesuatu. Oke. Nah, kali ini pria selalu benar. Oke, kali ini pria selalu benar. Dibalesin, oke. Siap, nanti tunggu momen-momen selanjutnya. Sementara itu dari Aerospace juga dia lagi melakukan rotasi, tapi sisi arah high groundnya ada Navi yang juga sedang melakukan rotasi untuk touchdown ke area drop zone selanjutnya. Oke, kali ini Blue Zone yang kedua sudah mulai menghimpit dan Aerowolf bergerak. Mereka belum mendapatkan poin kill, mereka bermain santai dengan tempo yang sama seperti di Erangel seperti di Erangel pertama tadi. Bigetron pun sudah mulai nusuk ke sekitar Los Leones, mereka mengamankan gudang di bagian bawah. Bertemu dengan Alpha 7 sudah mulai menerima beberapa damage, entah itu dari BTR atau tim lain karena jarak di belakang di seberang sananya nggak kelihatan, tapi kayaknya dari BTR. Dari Zuxi sudah mulai melihat setup seperti apa yang saat ini sedang dicoba dilakukan oleh Alpha 7. Lumayan, damage-nya begitu menyakitkan tadi. Itu cuman kayak 2 peluru doang tuh Kapasta. Betul. Bisa kayak gitu damage-nya. Lagi-lagi ini emang permainan kelas dunia banget yang ditunjukin oleh semua tim, semua player. Mohon maaf, kan emang PMGC. Iya, permainan kelas dunia kan, Iya, emang betul. bener. Jangan digituin Kak Pasta, jangan digituin, tolong. Digituin, maunya digimanain. Jangan, oke fokus. Oke. Aduh. Oke, dari Abrut Slayer yang saat ini juga sedang mendapatkan beberapa tekanan karena high ground di sekitar mereka dikuasain oleh tim-tim lain. Leon tadi yang sudah mulai menerima beberapa cicilan damage dan Zeus pun akhirnya turun dari arah perbukitan. Kayaknya mereka nggak ingin mengambil posisi dari tim yang udah mereka lihat di lower ground, makanya bakal dilepaskan begitu aja. ASL kali ini tenang karena nggak ada press lanjutan dari Zeus. Benar, berarti bakal memilih untuk mencari compound-compound lainnya yang belum diisi oleh tim lain. Kalau misalkan kita berbicara Miramar, di hari sebelumnya Miramar cuma dimainkan sekali. Betul. Karena itu sangat disayangkan kan. Kalau misalkan Miramar kan map kedua kompetitif setelah Erangel. Betul. Berarti Kak Pasta lebih setuju kalau misalkan Miramar yang dijadiin 2 kali daripada Sunhawk kemarin. Betul. Kenapa tuh? Ya karena itu yang diomongin lu bener. Ya Kak, biar panjang gitu. Miramar tuh map yang kompetitif bener. Benar. Dibandingkan map-map yang lainnya, apalagi Livik karena ukuran Livik terlalu kecil ya, cuma 2x2. Tapi kalau kita perhatikan kali ini di sisi yang lain dari PP88 sudah mendapatkan high ground, tapi ada satu pendatang yang tidak mereka undang, IC mulai menggerakkan kendaraannya, 2 kendaraan sudah mulai terspot, kali ini belum ada commit dan akan langsung display. IC turun dari arah mobilnya, menjadikan mobilnya sebagai forting dan berhasil memblok damage yang diberikan oleh PW88. Iya, kalau misalnya kita mengingat Zeus salah satu tim yang benar-benar agresif sekarang di Grand Final. Agresif banget permainannya, mereka nggak takut-takutan, mereka commit fight ke arah tim-tim yang berusaha untuk ngebales mereka. Ya seperti yang Windy suka, permainan agresif, langsung Agresif. perang, nggak ada yang ngendok-ngendok, semuanya Betul. perang pokoknya. Padahal ini Perang. udah masih di circle yang ketiga tapi Benar. sudah mulai terlihat ofensif untuk beberapa tim. Udah, sukanya langsung to the point aja. Kalau misalkan pengen perangin sekalian gitu. Oh Tujan dengerin ya. Oke, kali ini dari Zeus yang sudah mulai melakukan pergerakannya kembali juga. Mereka mengurungkan niat untuk menuju ke bagian high ground karena ada PW88 yang masih berusaha untuk memotong rotasi dari Zeus. Itu dia, dari PW88 juga masih terus memantau, tapi di area lainnya ada Konina Power. Cari. Sementara itu Cari juga harus ter-take down, Secret. iShoot juga harus ter-take down dan harus tereliminasi bahkan tim Secret di urutan ke-15. Betul, wajar karena tadi hanya menyisakan iShoot last man standing bagi tim Secret. Ini merugikan Secret banget karena mereka lagi kejar-kejaran poin. Saat ini mereka ada di posisi yang tidak terlalu menyenangkan. Antara di posisi 7 atau di posisi 8 untuk overall leaderboardnya. So, dari PW88 ternyata masih menahan pergerakan juga dari tim Zeus, IC.
secara komit memberikan tekanan ke arah PP88, sebaliknya juga seperti itu. Tapi hanya ada 1-2 player yang nahan dari Zeus. Kalau Iya. dari PP88, 3 player mereka punya angle ke arah IC yang saat ini ada di bagian paling tinggi di tempat mereka. Iya benar, berarti Zeus lebih memilih untuk memainkan lebih split player-player daripada dari PW88 yang nge-stick mereka berdekatan. Yes, dan circle-nya menuju ke arah kiri, Bigetron enak banget. Mereka masuk ke dalam circle, Aerolov juga mendapatkan spot yang sungguh enak di arah selatan, ngedapetin 1 titik high ground. Tapi di pinggir jalan nih, kalau misalkan circle-nya berpindah lagi, Aerolov harus rotasi cepat supaya mereka dapetin spot lagi di bagian high ground seberang. Itu dia, dan rotasi dari Konina Oh, ini bakal Power ketemu nih. sama PW88 dia berbarengan, bahkan ketemu satu sama lain. mobilnya? Ditabrak. Ini gara-gara dari masing-masing player sama-sama ngendarakin satu power. Betul. PW88 langsung turun, bahkan Touchdown. langsung ditabrak, bahkan terjadi close combat satu sama lain. Satu player dari KP udah terknockdown, satu player tadi dari trading satu sama lain. Langsung dipulangkan ke arah lebih PW88. 2 playernya yang berusaha nge-counter KP justru malah harus ter-takedown, tapi ada backup dari arah belakang. Stop! Berhasil mendapatkan 1 player dari KP. Sementara itu Stop juga terkena spray damage dari arah belakang. KP PW88 harus berhati-hati karena menyisakan 2 player terakhir. Bahkan udah gak ada sisa lagi sepertinya Konina Power sudah dipulangkan menuju ke arah lobby karena ada third party yang join di fight antara PW88 dan juga Konina Power. Di sisi yang lain Alpha 7 sudah mulai nge-spot posisi dari Secret Jin di mana Kingzo sudah tersungkur begitu saja menuju ke arah tanah. Ada Aerolov di sekitar mereka namun belum ada fight yang terjadi. RRQ bakal menabrak compound dari Aerolov. 1 orang berhasil diamankan, Bir 11 tersungkur. Ernie sudah mulai terspot, mobil meledak begitu saja meletup. Tapi Jinan bakal memberikan flank dan 1 orang tertangkap kembali. Ditui berhasil diamankan oleh Potato. Nits bakal dilemparkan menuju ke arah Ernie. Ernie terjebak seorang diri di balik 1 truk. Kali ini bakal bertemu Close Combat dan Hazelnuts mendapatkan korban yang ketiga. RRQ hanya menyisakan G9 seorang diri, last man standing dari tim RRQ bakal menghadapi 4 serigala, 3 serigala dari Indonesia. Renaldo sudah mulai nge-push, dia tahu di mana posisi G9 berada. 2 orang melakukan double pick, 1 orang. Oh no! 2 pemain Aerolov dijatuhkan oleh G9. Hanya menyisakan Hazelnuts, last man standing bermain di arah broken wall 1v1 situation antara G9 versus Hazelnuts. Bakal dilempar molotovnya, jump shoot kali ini berhasil masuk selamat. Tapi HP dari Hazelnuts begitu sekarat, begitu sedikit dan berlangsung di rush. RRQ berhasil survive dan memulangkan Aerolov menuju ke arah lobby. Sayang banget men, satu lagi padahal. Sayang 1 lagi, tapi nggak apa-apa. Hashtag nice try buat Aerowolf. Sementara itu kita bahkan fokus lagi ke arah tim Secret Jin yang lagi berhadapan dengan tim Nova. Wow, sangat-sangat disayangkan. Jinx-nya masih berlaku ternyata. Habis chicken terbitlah tusun. Wow. Tidak memandang bulu, tim Indonesia juga kena. Tapi fight masih terus terjadi kali ini antara Alpha 7 dan juga ASL. Sudah saling bonyok-bonyokan, 1 player terkena knockdown, 1 spray through the smoke. Langsung saja ingin memulangkan 1 player ke arah lobby. Tapi Nate yang begitu bagus berhasil menjatuhkan 1 player kembali. Tapi kali ini dari Alpha 7 masih berusaha untuk mendapatkan korban-korban berikutnya. Leon masih bisa diselamatkan, cari pop up smoke kali ini berhasil dan akan ter-revive. Harusnya ASL bakal bertahan dengan 4 pemain mereka. Sementara Alpha 7 bakal terjebak di bagian gudang seberang jalan ini. Oke deh, seorang Lau juga udah mengamankan vehicle-nya. Sementara itu banyak banget wall smoke. Udah mulai smoke di pop up kan dari tim ASL dan juga tim Alpha berusaha menutup vision satu sama lain. Sementara itu dari 2K juga harus ke pick off di sisi lain. Itu udah lagi berusaha di revive oleh tim Secret lainnya. Sementara itu terkena tapping yang lainnya dari tim Nova, yaitu Order berhasil memulangkan 2K. Betul, dan 4AM juga sedang dalam posisi yang ingin memangsa. Zeus terjebak, ini 2 tim yang lagi kejar-kejaran posisi di bagian atas, di papan atas bersama dengan tim Nova juga. Ziol masih tertahan, smoke setup juga sudah mulai dikeluarkan. Wall smoke, molotov, tapi memberikan damage ternyata. Abelinya berhasil diamankan dengan lemparan molotov dari 4AM. Benar, bahkan coba dimasak dengan matang granatnya ke depan tapi belum memberikan splash damage ke arah tim 4AM. Sementara itu juga mulai ada smoke yang di pop up dari seorang Suk berusaha untuk menusuk ke dalam pertahanan dari Zeus. Tapi ada lemparan utility yang dimasak dengan sangat matang bakalan connect ke arah Zeus. Dan ternyata masih belum berhasil menumbangkan 1 player pun dari tim Zeus. Ya, ini bakal berpindah ke arah lain terlebih dahulu karena ASL sudah mulai komit dalam melakukan push prodding shoot dari Lau. M249 berhasil mendapatkan 1 orang, hampir mendapatkan 2 tapi backup fire begitu cepat. Dan kali ini Alpha 7 harus dipulangkan di urutan ke-12. Iya benar banget, wow. Sementara itu Order dan King juga masih terus-terusan commit fight ke arah tim Navi. Wah, BTR. Wow, ini BTR
BTR bisa banget chicken. Sementara itu 4AM masih commit fight ke arah tim Zeus, belum kelar ini mereka fightnya. Dan sepertinya 4AM lebih memilih untuk masuk ke dalam circle terlebih dahulu. Karena Hasakinya udah ngamanin posisi di dalam circle, udah ngebukain jalan buat 4AM juga. Zeus bakal ditinggalkan dan akan di-lock. 4AM ini bukan rotasi untuk mengamankan posisi mereka, tapi mereka juga ingin nge-lock supaya Zeusnya nggak bisa masuk ke dalam circle. Iya, sementara itu BTR kokoh banget. Dia punya compound, dia punya sisi bagian high ground. Sementara itu A1, Vision udah terlihat banget. Ada tappingan mini dari seorang Luxi, cuma belum berhasil memberikan damage. Karena Dante open banget, itu free banget. Free shot banget, berhasil mendapatkan satu player dari A1. Betul, Luxi mendapatkan satu orang dari A1 tersungkur sudah menuju ke arah tanah. Sementara 4AM masih berusaha untuk memotong rotasi dari Zeus, tidak dibiarkan lewat untuk menyeberang dan masuk ke dalam zona. Masih terspot dan Secret Jin di sisi lain dipulangkan ke arah lobby. Bigetron punya tempat yang cukup prima, mereka berada di bagian tengah. Benar. Di tengah-tengah circle yang kelima. Di tengah-tengah, itu tengah setengah-tengahnya Betul. circle itu. Tengah setengah-tengah, jadi setengah dong. Jangan, oh iya. Gimana sih Win? Di tengah-tengah circle maksudnya, oke cukup sampai situ. Tengah di tengah-tengahnya circle ya. Oke, kalau kita lihat dari Abeli juga udah mulai menangis. Udah bingung dia mau gerak ke arah mana lagi. Di sisi lain 4AM juga berhasil memberikan tekanan ke arah pemain-pemain dari A1. Sinhe masih bisa mundur ke belakang dan Abeli terspot. Tembakan dari Liquid, headshot dengan M249nya aja nggak pakai 9 di belakangnya. Nah, tapi killnya nggak masuk Nggak tadi, cuma masuk. cicilan damage doang ke arah player Zeus. Iya, tadi Abeli dia terkena damage dari playzone akhirnya. Betul. Dari Blue Zone, langsung Dari Blue dipulangkan ke arah lobby. Zeus pulang tanpa membawa poin kill sama sekali. Oke, sementara itu dari Oh, BTR dapat Navi. circle lagi my dong. God. Oh, lagi dan lagi. Circle sekarang memihak ke arah BTR, tapi satu player dari BTR sepertinya terknockdown tapi masih bisa di revive. Betul, mereka masih bisa berada di bagian zona juga, masih cukup aman sejauh ini, tinggal mengantisipasi pergerakan dari PW88. Luxi mendapatkan Old Boy dari Nova, headshot, bahkan ASL join into the fight. Nova dipotong oleh dua tim secara bersamaan kali ini. Navi juga tidak bisa bergerak karena ada DA yang bakal mengganggu pergerakan mereka. DA pun terjebak, mereka udah enak sih posisinya saat ini, tapi mereka butuh masuk ke dalam zona. Iya, bener banget. Sementara itu dari ASL Leon juga harus terknockdown. Sementara itu 4AM dia juga harus segera bergerak dari gudangnya. Dan di sini Luxi, dia bisa banget neping-nepingin ke arah Navi. Tadi berhasil menekan satu player, sementara itu di sini Bigetron benar-benar kokoh. Tapi dia harus tetap waspada sama PW88. Karena PW88 deket banget dan RRQ juga harus tereliminasi di posisi ke-9. Betul, karena tadi RRQ tinggal satu orang doang kan, tinggal G9 yang tersisa. Tinggal G9 yang tersisa. Luxi dapetin satu orang lagi, kali ini dari A1 langsung dikonfirm jadi sebuah kill, poin bertambah untuk Red Alliance. Ryzen pun udah mulai berpindah, udah semakin percaya diri, malah kali ini 4AM dan juga DA yang bakal fight. Kali ini Silas sendirian aja, satu orang udah mulai melakukan push dan berhasil ditumbangkan. Backup dari belakang tidak terlalu cepat ternyata. Hasaki masih ingin membuka view-nya ke arah sebelah kiri, tapi ada Slim yang siap memberikan backup karena Slim berada di bagian Broken Shake. Saulus bakal melempar nade dan berhasil ternyata mendapatkan sub. Satu down, Hasaki bakal melemparkan nade ke Slim, tapi Slim sudah mulai berpindah, saling melempar utility. 2 lawan 2 situasinya antara 4AM dan juga DA, karena satu player dari 4AM masih menahan di arah yang lain. Oke, sementara satu player yang terknockdown dari tim 4AM lagi berusaha untuk revive. Sementara itu Navi bahkan join to the fight. Dia bahkan ikutan memborbardir tim DA dan juga 4AM. Sementara itu ada lemparan utility, berhasil mendekat satu Knock player. lagi. Suk, dia habis di revive, terknockdown lagi. Sementara itu Span berusaha menjadi frontliner, berusaha menumbangkan Sinhe. satu demi satu. Dan ada tappingan dari seorang Tixi berusaha memborbardir pertahanan dari DA. Betul. DA itu diapit berarti sama dua tim. Betul, diapit sama dua tim, ada Navi, ada 4AM, tapi sepertinya Hasaki tidak ingin mengurungkan niatnya untuk berhenti perang. Ingin langsung membombardir posisi dari tim DA. ASL sudah dipulangkan ke arah lobby, Slim sudah tersungkur dan hanya menyisakan Saulus. Blue Zone pun sudah mulai bergerak, mobil yang sudah mulai hancur, 4AM masih bisa melakukan revive. Sementara posisi Saulus sudah dikepung dan sudah mulai di-lock oleh Trixie dari tim Navi. Luxi mendapatkan korban berikutnya, Navi tidak bisa berbuat banyak, satu orang dari PW88 masih berada di arah kontainer, smoke yang cukup tebal juga sudah mulai dikeluarkan. Kali ini Luxi punya crowd control yang bagus, dia ada di bagian atas dari arah gudang batunya, di arah rumah batanya. Lemparan nades-nya belum mendapatkan satu orang, tapi Ryzen bakal nge-push mendapatkan satu orang. Korpai tertahan di bagian dalam, akan melakukan healing tapi Blue Zone begitu menyakitkan. Korpai masih sempat, ternyata dia masih punya 11 aid kit. Bigetron masih bisa bertahan, close combat dengan Span, digunting kanan dan kiri. Posisi yang begitu bagus kali ini Bigetron. Liquidnya tumbang tapi Zuxi membackup dengan sangat tepat timingnya. 1 lawan 1 di bagian gundukan ini. Zuxi sudah mulai melempar granatnya. Di sisi lain Navi berhasil mendapatkan korban berikutnya. Nova dipulangkan ke arah lobby, 3 tim tersisa. Let's go in the pride! Wow,
dengan Bigetron Red Alien. Sementara itu ada lemparan granat dari seorang Suk. Hati-hati, bisa banget penumbangan player BTR. Jangan sampai kena, jangan sampai kena. Dan ada lemparan molotov juga dari seorang Suk arah depan. Berusaha menumbangkan satu demi satu, tapi Navi. ada Tixi. Wow, Ryzen backup yang sangat teramat baik berhasil menumbangkan Tixi. Betul, ini Oh tinggal my 3 tim God. ini bakal chaos banget. Navi bakal join to the fight. Oh no, Molotovnya bakal connect menuju ke arah Ryzen. Ryzen untungnya terselamatkan, dia tidak terkena damage. Tapi itu ada utilities lagi yang bakal dilempar. Ryzen terkena splash damage. Cukup low HP barnya, Nage kedua bakal dilempar. Tapi Ryzen sudah melakukan healing. Suk masih bermain di balik gundukan ini. Masih mengintip tapi smoke-nya tidak tertembus oleh mata dari Suk. Suk harus fokus juga, dia jangan sampai terbackstep. Oh no. Oh, no. Ini bahaya banget. Ryzen-nya kena lemparan yang begitu bagus dari seorang Meku. Zuxi hanya memantau dari bagian atas karena kalau Zuxi membuka dirinya malah berbahaya. 4M bakal perang dengan tim Navi. 1 lawan 1 berhasil diamankan. 1 ter-takedown kali ini. Oh, Zuxi terspot. Zuxi terspot bakal ditembak dan masih tercover dengan satu gedungan kecil. Ya bener banget, sementara dari Meku berusaha membuka vision yang lebih luas lagi karena ada 2 tim yang harus dihadapi. Sementara itu Aisin menggunakan DPM dan satu player tertumbang langsung dibakar. Lebih dari jump shoot yang sangat teramat baik oleh seorang Matic. Ini misalkan 2 tim top 2 Indonesia. Dan winner chicken dinner untuk tim Navi. Tapi nggak apa-apa. Nice try. Bigetron Red Alien #2. Nice try untuk Wow. Red Aliens. Navi yang mendapatkan winner chicken dinner. Berapa kill tadi Win ya? Navi itu tadi berapa kill ya? Tolong Bapak Produser tadi berapa kill Navinya?